Shalom, perkenalkan nama saya Irin Sonika. Saya dari kelas 2 MP2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Liza Lumatau yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan sedikit firman Tuhan bersama juga dengan teman-teman yang lainnya. Teman-teman sekalian, saat ini kita tahu bahwa dunia sedang dihebohkan dan digoncangkan dengan salah satu wabah penyakit, yaitu virus COVID-19 atau yang sering kita sebut yaitu virus corona. Virus ini memang sedang menjadi masalah global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang selama beberapa dekade terakhir ini virus corona merupakan suatu penyakit yang betul-betul menghantam dunia dan mempengaruhi seluruh kehidupan dunia dalam berbagai macam aspek, baik itu dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, agama, dan lain-lain. Seperti contohnya dalam aspek pendidikan, saat ini kita disarankan untuk belajar di rumah masing-masing melalui pembelajaran online atau daring. Ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini tidak semakin meluas lagi. Dan salah satu hal juga yang disarankan oleh pemerintah adalah untuk menghindari pertemuan-pertemuan dalam skala besar, termasuk di dalamnya adalah pertemuan-pertemuan ibadah kita yang mungkin sebelumnya kita melakukan ibadah di gereja, namun untuk saat ini kita disarankan untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing secara online. Mungkin di tengah situasi seperti ini kita pernah terbesit di pikiran kita masing-masing, sebenarnya di manakah Allah? Dan bahkan mungkin kita pun bertanya-tanya, apakah ini merupakan suatu hukuman dari Allah? Pertanyaan ini wajar dan mungkin bisa dipertanyakan oleh orang-orang yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati dalam menghadapi virus ini. Saat mungkin kita kehilangan pekerjaan, penghasilan kurang karena adanya pandemi ini, atau mungkin juga untuk para medis yang sedang berjuang merawat pasien positif COVID-19 yang mungkin saja mereka itu juga bisa saja ikut tertular karena merawat pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 itu. Namun teman-teman semua, sebenarnya ini bukanlah kelalaian Allah, melainkan memang ini semua sesuatu yang memang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Situasi sekarang ini mendorong kita sebagai umat manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bisa kita lihat pada Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5b, yaitu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, baik masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam kedaulatannya. Dan memang karena ia mengizinkan hal ini terjadi. Kendati virus corona ini berskala global, namun ini tidak berarti untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang bisa mampu mengembangkan vaksin atau antivirus corona, tetapi kita memiliki akses untuk datang kepada Allah, menaikkan doa-doa kita kepadanya. Jadi seraya kita berdoa, kita jangan lupa pula untuk menerapkan pola hidup sehat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan, tubuh dan pola hidup yang sehat itu dapat menolong kita untuk meminimalisir kita untuk terjangkit virus corona ini. Teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berdoa untuk para medis, untuk orang-orang yang sedang kesusahan dalam ekonomi karena adanya pandemi ini, serta para medis yang sedang berjuang di sana untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena positif corona. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami akan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa untuk kehidupan kami. Kami masih merasakan sehat dan kuat Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah yang tidak habis dalam kehidupan kami. Kami membawa doa kami Tuhan untuk orang-orang di luar sana
yang tervonis positif COVID-19. Kau tolong Tuhan, berikan mereka anugerah melalui kesembuhan yang mereka alami Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk para medis yang saat ini sedang bertaruh hidup dan mati untuk menyembuhkan pasien positif virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan tubuh mereka kebal terhadap virus ini Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk orang-orang yang sedang melakukan karantina, berikan mereka kesehatan kuat dan selalu. Untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi ini, Kau tolong Tuhan, berikan mereka makanan yang cukup untuk sehari-harinya Tuhan. Kami juga mau berdoa agar pandemi ini cepat berlalu Tuhan, dan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Ya Tuhan, hanya doa dan permohonan kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.